Konflik di Gaza kembali memanas. Sebuah kelompok pejuang bersenjata menyergap milisi yang didukung militer Israel di Khan Yunis. Insiden ini terjadi di wilayah Khan Yunis, bagian selatan jalur Gaza. Kelompok bersenjata ini melancarkan serangan dengan menggunakan alat peledak rakitan. Serangan ini menggunakan taktik penyergapan yang menargetkan kelompok milisi Zionis yang mendapat dukungan dari militer Israel. Hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi terkait jumlah korban ataupun dampak lebih lanjut dari serangan ini. Krisis kemanusiaan di jalur Gaza semakin mengkhawatirkan. Anak-anak menjadi kelompok yang rentan karena selain terancam serangan, tapi juga kelaparan akut. Menurut UNICEF, kondisi anak-anak Gaza saat ini dalam kondisi buruk karena menghadapi kombinasi mematikan antara kekurangan gizi, penyakit, dan kurangnya akses terhadap air bersih. Lembaga Pangan Dunia WFP juga memperingatkan potensi kelaparan massal yang semakin nyata. Menyebut sebagian besar warga kini hidup dalam kondisi kekurangan bahan pangan ekstrim. Ya, tak perlu menggunakan aula mewah, sepasang kekasih gelar pernikahan di tengah rumah mereka yang hancur. Sepasang kekasih melangsungkan pernikahan di tengah kondisi serba terbatas di Gaza, Palestina. Dengan menggunakan kendaraan bulldozer diiringi musik, pengantin berkeliling menyapa warga membagikan berita gembira. Sepasang kekasih ini tetap menggelar pernikahan di tengah kelaparan yang melanda di Gaza. Seorang pemukim Israel secara tiba-tiba menyerang biarawati Kristen di Yerusalem. Insiden ini terjadi di wilayah dengan sensitivitas agama dan politik yang tinggi. Sebuah video memperlihatkan penyerangan oleh pemukim Israel terhadap seorang biarawati Kristen. Terlihat aksi agresif pelaku yang tiba-tiba mendorong korban hingga tersungkur. Bahkan pelaku tega menendang korban yang sudah terjatuh. Warga sekitar tampak langsung mendatangi korban. Insiden ini memicu kekhawatiran atas perlindungan terhadap tokoh keagamaan di kawasan tersebut. Pemirsa, beredar video Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu fitness di sebuah pusat kebugaran. Padahal sebelumnya Netanyahu didiagnosa alami kanker prostat. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu membagikan kegiatan berlatih di pusat kebugaran di akun media sosialnya. Netanyahu melakukan gerakan pull down dan mengangkat beban. Dalam video, Netanyahu tampak bugar, padahal sebelumnya dia didiagnosa alami kanker prostat. Usai olahraga, Netanyahu kemudian menyempatkan diri makan 2 butir telur rebus dan segelas air putih. Netanyahu sempat bercanda menyinggung video AI soal dirinya yang sempat viral beberapa waktu lalu. Video Netanyahu dirilis di tengah ketegangan konflik Israel dengan Lebanon. Tidak diketahui kapan dan di mana video ini diambil, namun sejumlah pihak menduga video tersebut adalah video lama yang diposting ulang. Sebelumnya, Netanyahu mengungkapkan dirinya mengidap kanker prostat stadium awal. Dirinya kemudian mengklaim telah jalani operasi untuk mengangkat kanker tersebut. Netanyahu menyatakan pengumuman kanker prostat dirinya ditunda 2 bulan karena khawatir munculnya propaganda palsu terhadap Israel. Serangan ini mengakibatkan sejumlah korban mengalami luka serius. Para korban luka langsung dibawa ke Rumah Sakit Martir Al-Aqsa untuk mendapatkan perawatan.
Menurut Kementerian Kesehatan Palestina, serangan Israel telah menewaskan lebih dari 800 warga Palestina dan melukai lebih dari 2.300 warga sejak gencatan senjata diberlakukan pada Oktober 2025. Pemirsa, duka menyelimuti prosesi pemakaman seorang remaja Palestina berusia 16 tahun, Ibrahim Al-Khayyat, di Hebron, tepi barat. Ibrahim meninggal dunia usai ditembak di bagian dada oleh tentara Israel. Suasana duka menyelimuti prosesi pemakaman seorang remaja Palestina di Hebron, tepi barat. Ibrahim Al-Khayyat yang baru berusia 16 tahun itu dilaporkan meninggal dunia setelah terkena tembakan tentara Israel di bagian dada saat operasi militer berlangsung. Pihak militer Israel menyebut pasukan melepaskan tembakan setelah sejumlah warga Palestina melemparkan batu ke arah mereka. Jenazah Ibrahim kemudian dibawa oleh pelayat menuju tempat peristirahatan terakhir, diiringi suasana duka mendalam dari keluarga, kerabat, teman sekolah, dan warga sekitar. Bagi keluarga dan kerabatnya, Ibrahim dikenang sebagai remaja yang penuh semangat dan ceria. Ia juga dikenal sebagai remaja yang mencintai olahraga. Kepergian Ibrahim menambah daftar korban jiwa di wilayah tepi barat akibat serangan brutal Israel. Perluasan pemukiman ilegal dan perebutan lahan terus terjadi di tepi barat. Pasukan Israel dengan keji mengintimidasi, menahan, dan merampas ternak warga Palestina. Pasukan pendudukan Israel menahan dan mengintimidasi sejumlah warga Palestina di selatan Hebron, tepi barat Palestina. Warga Palestina mengalami perlakuan kasar saat ditahan petugas. Aparat juga merampas hasil ternak milik warga setempat yang menjadi sumber penghidupan utama mereka. Wilayah tepi barat, khususnya Hebron, sering menjadi lokasi ketegangan antara pemukim ilegal Israel dan warga Palestina terkait isu lahan dan sumber daya. Pemukim ilegal bersenjata dan tentara Israel kerap memukuli pekerja di peternakan dan membawa kabur ternak mereka. Selain mencuri hewan ternak, pemukim ilegal Israel juga kerap menggunakan lahan pertanian warga Palestina untuk mengembalakan domba mereka secara ilegal. Seorang pemukim Israel secara tiba-tiba menyerang seorang biarawati Kristen di Yerusalem. Insiden ini terjadi di wilayah dengan sensitivitas agama dan politik yang tinggi. Sebuah video memperlihatkan penyerangan oleh pemukim Israel terhadap seorang biarawati Kristen. Terlihat aksi agresif pelaku yang tiba-tiba mendorong korban hingga tersungkur. Bahkan pelaku tega